Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Video kali ini tuh bakalan panjang banget, tapi tolong jangan di skip karena insya Allah ini tuh bakalan bermanfaat banget. Jadi hari ini tuh aku mau bikin risol lengkap dengan isiannya dan lain-lain dengan kulit yang pastinya anti gagal, anti sobek. Pokoknya dijamin buat kalian yang pemula pastinya nggak bakalan gagal untuk mencoba. Pertama ini aku lagi rebus telur dulu. Seperti biasa ya, aku tuh kalau rebus telur, aku tunggu airnya tuh sampai mendidih dulu, baru masukkan telurnya dan diaduk-aduk selama kurang lebih 1 menit kayak gini. Tujuannya agar si posisi kuning telurnya itu berada di tengah, nggak mepet ke pinggir. Apalagi ini kan buat bikin risol, jadi posisi kuningnya wajib banget harus ada di tengah biar kebagian semuanya. Selanjutnya untuk isian lainnya ini aku pakai sosis, aku pakai yang murah aja. Aku lupa ya ini harganya segini berapa. Pokoknya aku pilih sosis yang murah, merek yang seperti pada video pokoknya. Jangan lupa kupas dulu plastik sosisnya ini. Sosisnya ini mau aku potong-potong, jadi satu sosis ini menjadi 6 bagian, dibelah dulu kemudian dipotong menjadi 3. By the way, ini tuh aku bikin risol bukan buat jualan ya, tapi buat konsumsi sendiri karena kebetulan besoknya itu aku mau study tour. Jadi anak aku minta request bikinin risol mayo. Tapi waktu dulu aku pernah jualan risol ini dan laris banget. Jadi kalian bisa recook untuk jualan juga. Nah, selanjutnya untuk topping sosisnya ini mau aku sangrai dulu dengan sedikit margarin atau mentega. Ini tinggal kita oseng-oseng aja sampai dia itu berubah warna sedikit kecoklatan. Kalau sudah ini tuh tinggal kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku mau bikin adonan untuk bikin kulit risolnya. Ini harus diperhatikan baik-baik ya untuk segala takaran dan lain-lainnya. Untuk tepung terigunya aku pakai di 500 gram atau setengah kilo. Kalau kalian mau bikin sedikit boleh setengahnya di 250 gram. Untuk 500 gram tepung terigu aku tambahkan sekitar 100 gram tepung tapioka. Ini dapat ditimbang ya. Kemudian aku tambahkan juga 3 butir telur. Bumbui juga dengan garam dan penyedap secukupnya. Aku tambahkan sekitar setengah sendok makan garam dan juga penyedap sedikit aja. Dan untuk airnya aku pakai di 1200 ml atau sekitar 1 liter lebih 200 ml. Menurut aku ini tuh udah takaran pas banget kalau kita pakai telurnya itu 3 butir. Dan ini tinggal kita masukin aja secara perlahan airnya itu sambil diaduk-aduk, sambil dikocok-kocok sampai semuanya itu tercampur merata menjadi adonan yang encer seperti pada video. Kalau sudah, sebelum kita saring ini aku tambahkan dulu minyak goreng dikira-kira aja secukupnya. Tapi kalau kalian takut kebanyakan boleh sekitar 6 atau 7 sendok makan aja. Dan ini tinggal kita aduk-aduk kembali sampai si minyaknya itu tercampur merata. Terakhir sebelum kita masak menjadi kulit risol ini kita saring dulu biar tidak ada tepung yang menggerindil pas nanti kita bikin kulit risolnya. Terus setelah adonannya jadi ini aku sisihkan dulu beberapa sendok atau beberapa centong adonan untuk baluran risol sebelum dicelupkan ke tepung panir. Jadi ini tuh untuk perekat tepung panirnya nanti. Nah, sebelum kita bikin langsung kulit risolnya, kita siapkan dulu untuk semua bahan isiannya. Tadi kita sudah bikin sosis, sekarang aku mau belah telur yang sudah kita rebus di video sebelumnya. Seperti yang aku bilang, ini aku mau buktiin ya kalau kita masak telurnya itu pas airnya sudah mendidih dan kita aduk-aduk dulu sebentar sekitar 1 menitan. Jadi si hasil kuning telurnya itu berada di posisi tengah, nggak ada yang mepet ke pinggir sama sekali. Ini kita potong-potong aja. 1 butir telur aku belah menjadi 8 bagian. Tepung dan telurnya sudah siap. Selanjutnya aku mau bikin adonan mayonaise-nya. Pertama kita siapkan mayonaise. Ini aku pakai yang 400 gram. Kayaknya sih ini bakalan kebanyakan tapi nggak apa-apa karena mayonaise itu bakalan awet. Aku nemu ukuran yang paling kecilnya yang 400 gram ini. Nah kalau sudah ini tinggal kita tambahkan saus sambal secukupnya, dikira-kira aja karena aku pengen si mayonaise-nya itu ada rasa pedas-pedasnya, nggak cuma flat asam manis doang. Jadi aku tambahkan saus sambal secukupnya aja, dikira-kira sesuai selera. Kemudian kalau sudah, jangan lupa tambahkan juga susu kental manis, sama ini juga secukupnya, dikira-kira aja karena sesuai selera aja ya. Kalau ditakar takutnya nggak sesuai sama selera lidah kalian. Jadi ini dikira-kira aja sambil dicicipi. Kalau udah pas ya udah berarti stop. Dan kalau sudah dikira-kira cukup, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur merata seperti pada video. Nah kalau semua bahan isiannya sudah siap, baru kita bikin langsung kulit risolnya. Kenapa? Biar proses pengerjaannya itu lebih cepat menurut aku. Jadi setelah kita bikin kulitnya nih, kita tuangkan ke teflon karena aku nggak punya cetakan khusus, nggak punya wajan khusus untuk bikin kulit risol. Jadi aku pakai teflon yang ukuran 24 cm seadanya aja. Ini kita tuang secukupnya, kemudian kita sebar seperti pada video pokoknya. Dan ini tinggal kita tunggu aja sampai dia itu kulitnya matang dan mudah lepas dari si teflonnya. Kalau sudah, ini tuh tinggal kita angkat dan pindahkan ke meja kerja. Untuk meja kerjanya aku pakai
pakai nampan ya seperti pada video. Ini tinggal kita pindahin aja ke nampannya. Tunggu sampai kulit risolnya itu dingin dulu. Ini aku sambil dikipasin ya. Ini aku ambil view jarak jauh, jadi di sebelah kanan itu ada kipas anginnya buat ngipasin si kulit risolnya. Nah, kalau si kulit risolnya sudah cukup dingin, langsung aja kita isi dengan isian. Pertama ada telur, kemudian sosisnya juga ditata satu persatu, kemudian tambahkan juga mayones, adonan mayones yang tadi kita buat secukupnya. Kalau sudah, ini tinggal kita lipat gulung selayaknya kita bikin risol seperti pada video. Pastikan pas memberikan isian kemudian dilipat itu posisi si kulit risolnya itu udah dingin ya. Tujuannya itu biar gak ada retakan-retakan setelah dilipat nanti. By the way, ini aku mau ngasih bukti ya kalau kulit risolnya itu bagus dan anti retak. Ini yang sudah matang dan sudah cukup dingin, aku lipat-lipat, aku remas-remas, tapi teksturnya tetap sama, gak ada retakan, gak ada sobekan sama sekali. Jadi insya Allah resep dari aku ini dijamin anti gagal. Yang penting kalian betul cara pengaplikasiannya, takarannya, dan lain-lainnya. Dan kalau semua adonan sudah selesai, sudah habis, risolnya juga sudah jadi, ini tinggal kita balur aja dengan tepung panir. Sebelum dibalur dengan tepung panirnya ini aku blender dulu biar teksturnya itu lebih halus. Karena kalau misalkan teksturnya gede-gede kayak gini, jujur ini tuh lebih boros menurut aku. Dan juga menyerap minyak lebih banyak. Jadi aku kalau misalkan mau balurin tepung panir, aku pastikan si tepung panirnya itu aku haluskan dulu menjadi lebih halus biar nggak terlalu boros dan juga nggak menyerap minyak terlalu banyak pas digoreng nanti. Nah, kalau tepung panirnya juga sudah siap, langsung aja kita keluarkan adonan yang sudah kita pisahkan tadi untuk baluran risolnya. Ini kita baluri aja dengan adonan basahnya, kemudian baru deh dicelupkan ke tepung panirnya. Pokoknya baluri secara merata seperti risol pada umumnya, lakukan berulang sampai semuanya selesai dan habis. Dan ini dia risolnya sudah jadi dari 500 gram tepung terigu dengan diameter teflon ukuran 24 cm. Jadinya itu pas banget, aku hitungin tuh dapat 40 pieces risol. Nah, kalau sudah ini tuh tinggal kita goreng aja pada minyak panas. Karena ini tuh banyak, pastinya itu nggak aku goreng semua, yang separohnya aku taruh untuk stok di freezer. Dan ini tinggal kita goreng aja sampai si risolnya itu matang. Kalau sudah, ini tinggal kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia risol mayonya sudah jadi. Pas aku belah, ini tuh mayonya beneran lumer banget. Ini tuh rasanya enak banget. Kulit risolnya juga lembut, gak terlalu tebal. Isiannya juga pas, gak terlalu over. Jadi bener-bener pas digigit tuh enak banget, lumer di mulut dan bikin ketagihan. Gak cuma aku yang bilang enak, tapi anak aku aja sekali makan dia tuh bisa langsung habis 3 pieces. Karena kebetulan ini tuh request dari dia dan ini tuh adalah salah satu makanan favoritnya. By the way, semoga bermanfaat, semoga gak di skip, semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.